Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, pada pelajaran kali ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tersebut pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sebelumnya kita harus belajar terlebih dahulu ya. Masuk semua atau ada yang tidak hadir? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, ya sudah nanti saja saya. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebentar Ibu ulangan dulu. Kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Belum, Bu. Belum tahu ya. Akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Jadi seperti membiasakan diri kita melakukan hal-hal yang baik seperti menghormati orang tua, kemudian berpakaian dengan baik, berhias dengan baik, seperti itu. Nah, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim karena akhlak terpuji adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Agung Baginda Muhammad SAW. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi membiasakan diri berakhlak terpuji. Apa saja yang kita bahas? Jadi ada akhlak berpakaian, akhlak berhias, akhlak perjalanan, akhlak bertamu, dan juga akhlak menerima tamu. Yang pertama, akhlak berpakaian. Nah, pakaian merupakan busana pokok yang harus dikenakan oleh semua orang, yang harus menutupi aurat. Nah, fungsi pakaian yang pertama tadi adalah menutup aurat kan? Sebentar, Ibu pakai kacamata dulu. Jadi aurat adalah sesuatu anggota tubuh yang ada pada manusia yang harus ditutupi dan dijaga sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Jadi wajib bagi seorang muslim menutup aurat. Kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Jadi pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakaiannya untuk bergerak dan menjadi unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Jadi pakaian juga dapat digunakan untuk perhiasan dan juga untuk sebagai simbol keindahan dan kebersihan. Kemudian melindungi dari bencana. Nah, ditemukan dalam Al-Quran ayat surat An-Nahl ayat 81. Fungsi pakaian yakni pemeliharaan terhadap bencana dan dari senjata panas yang dingin. Jadi selain menutup aurat dan perhiasan, pakaian juga bisa untuk melindungi diri dari panas dan dinginnya cuaca. Kemudian fungsi pakaian terakhir yaitu penunjuk identitas. Jadi dengan menggunakan pakaian kita bisa tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, karena yang perempuan kan pasti berhijab menutupi auratnya seperti aurat perempuan, dan yang laki-laki juga seperti itu. Nah, kemudian batas aurat. Nah, batas aurat untuk laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa yang wajib ditutup dari anggota tubuh laki hanya yang terdapat antara pusar dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Jadi tetapi yang lebih kita ambil yaitu yang pusar hingga lutut, itu bagi laki-laki, aurat laki-laki. Kemudian batas aurat perempuan. Menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan saja. Sedangkan Abu
Abu Hanifah sedikit lebih longgar karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup. Jadi ada 3 perbedaan pendapat. Tapi untuk mazhab yang kita anut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Selanjutnya ada berpakaian yang baik. Yang pertama disunahkan memakai pakaian yang pantas, serasi, rapi, dan bersih. Jadi pakaiannya juga yang pantas, sopan, rapi, dan juga bersih. Yang kemudian pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, begitu pula sebaliknya. Jadi perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki juga tidak boleh menyerupai perempuan. Seperti laki-laki yang berkerudung itu tidak boleh. Kemudian disunahkan berdoa ketika mengenakan pakaian serta disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Jadi sebelum memakai pakaian itu disunahkan untuk berdoa, dan pakaian yang lebih baik digunakan itu yang warnanya putih karena itu adalah pakaian kesukaan Nabi Muhammad. Setelah itu disunahkan mendahulukan bagian yang kanan dalam berpakaian. Jadi yang kanan dulu, kemudian baru yang kiri. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Jadi orang muslim juga harus memakai busana seperti yang disyariatkan oleh Islam, pantas dan sederhana. Jadi ya yang pantas dan sederhana saja, tidak boleh berlebihan. Hikmah akhlak berpakaian. Jadi yang pertama hikmahnya adalah menjaga identitas muslim. Pakaian merupakan identitas diri. Apabila kita menggunakan pakaian sebagai fungsi menutup aurat dan mempunyai nilai-nilai budaya bagus dan sopan, akan kelihatan nyaman dan kita akan dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, pakaian kan sangat berfungsi ya untuk menutupi tubuh. Apabila kulit tidak terlindungi oleh pakaian, maka akan terpancar sinar ultraviolet dari matahari dan kulit akan terbakar dan juga bisa menyebabkan kanker kulit. Pakaian juga dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dengan menggunakan jenis bahan pakaian tertentu agar dapat menjaga suhu tubuh. Jadi pakaian itu juga dapat menjaga kebersihan dan kesehatan karena dapat menjaga suhu tubuh. Kemudian materi yang kedua yakni akhlak berhias. Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik, berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam karena dia adalah naluri manusiawi. Nah, macam-macam berhias yaitu jilbab, perhiasan, kosmetik. Nah, yang dilarang itu adalah berhias dengan tato dan juga menyambung rambut, itu dilarang karena merubah bentuk. Kemudian akhlak berhias, tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Jadi seperti menggunakan perhiasan yang berbentuk salib, seperti itu tidak boleh. Tidak berlebih-lebihan, jadi secukupnya saja. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Nah, jadi tetap berhias seperti yang disyariatkan oleh Islam saja. Berhias bukan untuk berfoya-foya, jadi berhias dengan sederhana saja, tidak usah untuk pamer dan sebagainya. Dan akhlak melakukan perjalanan. Yang pertama, pastikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah SWT. Jadi perjalanan tersebut diniatkan dengan karena Allah, seperti silaturahmi itu kan juga bagus untuk menyambung tali persaudaraan. Kemudian sunnah menaiki kendaraan dengan membaca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Jadi tetap membaca doa agar selamat sampai ke tujuan yang kita inginkan. Mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Nah, alangkah lebih baiknya kita melakukan sholat dulu, sholat sunnah untuk memulai perjalanan. Kemudian ketika mulai memasuki kendaraan disunahkan membaca doa. Nah, ini berdoa.
sebelum masuk ke kendaraan tersebut. Ketika keluar rumah disunahkan baca doa. Jadi sebelum mau berangkat dari rumah itu sudah membaca doa agar dihindari dari mara bahaya atau hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, hikmah melakukan perjalanan yang pertama, safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Jadi dengan melakukan perjalanan itu dapat menghibur diri karena kita bisa melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Nah, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Jadi selain untuk menghibur diri dari kesedihan, juga bisa menambah pengalaman dari perjalanan tersebut. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi bisa menambah wawasan seperti itu. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan teman yang baik dan mulia. Jadi banyak sekali ya hikmah dalam melakukan perjalanan. Jadi bukan hanya untuk menghibur diri, tapi juga bisa menambah pengalaman, wawasan, dan juga bisa menambah teman. Kemudian yang keempat yakni akhlak bertamu. Jadi bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Nah, silaturahim tidak hanya bagi saudara senasab, tapi juga seiman. Jadi silaturahim itu bukan hanya karena kita senasab atau masih dulur lah, intinya masih ada ikatan nasab, tapi juga seiman. Selanjutnya yakni etika dalam bertamu. Jadi yang pertama meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Jadi meminta izin itu seperti apa? Jadi kita ketuk pintu dulu dan mengucap salam. Nah, itu apabila kita mengetuk pintu dan mengucap salam sebanyak 3 kali, kalau tidak ada respon, berarti ya sudah, kita kembali saja. Mungkin yang punya rumah sedang sibuk atau sedang tidak ada di rumah, jadi tidak boleh, etikanya itu seperti itu, tidak boleh terus-menerus mengetuk pintu dan juga mengucap salam. Kemudian berpakaian yang rapi dan pantas. Jadi ada bertamu itu juga harus memakai pakaian yang rapi, bersih dan pantas. Kemudian memberi isyarat dengan salam. Jadi pas datang itu salam, assalamualaikum, seperti itu. Terus jangan mengintip ke dalam rumah. Nah, biasanya sering kan ya kita rumahnya terbuka seperti itu, terus kita ngintip-ngintip assalamualaikum seperti itu sambil kita melihat ke dalam rumah, itu tidak boleh. Jadi alangkah baiknya kita menunggu dulu di depan rumah sambil ketuk pintu, jangan langsung masuk menyelinap ke dalam rumah, itu tidak boleh. Masuk dan duduk dengan sopan. Nah, ini duduknya juga harus sopan, nggak boleh kakinya diangkat ke atas ke tempat duduk, itu juga tidak boleh. Itu adabnya harus dengan sopan seperti itu. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Jadi apapun yang disediakan juga harus kita terima dengan senang hati, harus kita makan, kita minum seperti itu. Kemudian hikmah menerapkan akhlak bertamu. Yang pertama, bertamu secara baik dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap tekanan dan intimidasi. Jadi dengan bertamu kita akan menambah sikap toleransi. Jadi apapun yang terjadi dalam saat kita bertamu, seperti jamuannya kadang kita merasa kok gak enak, tapi kita harus bertoleransi, tetap menerima gitu loh. Terus dengan bertamu seseorang akan mempertemukan kesamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjadi persahabatan dan kerjasama dalam kehidupannya. Dengan bertamu itu kita juga akan mempererat tali persahabatan gitu. Dan kita kan bisa bertamu curhat-curhat seperti itu kan juga dapat menjalin kerjasama dan juga persahabatan. Terus bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Jadi juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk berdakwah. Selanjutnya, akhlak menerima tamu. Nah, ini menerima tamu diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu berkunjung. Nah, secara istilah menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara.
penyambutan yang lazim wajar dilakukan menurut adat ataupun agama untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian etika bertamu. Jadi yang pertama, berpakaian yang pantas. Jadi dalam menerima tamu juga pakaiannya harus pantas. Jadi juga harus menutup aurat kalau tamunya laki-laki seperti itu. Yang laki-laki pun juga harus menutup aurat jika tamunya perempuan. Terus menerima tamu dengan sikap yang baik. Jadi harus diterima dengan baik, lemah lembut seperti itu, dipersilakan untuk duduk. Kemudian menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-adakan. Jadi kalau ada tamu, kalau biasanya kan tamu juga ada yang dadakan, itu harus tetap dijamu, tapi ya seadanya aja, tidak usah terlalu dijamu dengan berlebihan seperti itu. Kemudian tanpa membedakan status sosial atau maksud dan tujuan bertamu. Jadi kita tidak boleh, orang ini sepertinya bertamu untuk utang, jadi terus diusir, tidak boleh bertamu, itu juga tidak boleh, harus tetap diterima. Dan yang terakhir, membiasakan berakhlak bertamu ya. Jadi harus tetap sopan santun dan juga yang seperti tadi akhlak akhlak dalam menerima tamu. Kemudian hikmah berakhlak menerima tamu. Jadi hikmahnya, setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama dan suku. Jadi hikmahnya akan menjalin silaturahim meskipun berbeda agama atau berbeda suku. Jadi tetap ada toleransi dan silaturahim. Menyambut tamu dalam meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jadi akan meningkatkan akhlak dan mengembangkan kepribadian. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan, artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamu. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Jadi sebagai perwujudan keimanan. Jadi menerima tamu itu menandakan orangnya itu beriman kepada Allah, karena itu kan suatu yang telah diperintahkan dari Allah. Nah, cukup sekian ya anak-anak penjelasan PPT dari Ibu. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, ini juga waktunya juga sudah mau selesai, tapi sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu untuk menanyakan sedikit tentang apa yang Ibu sampaikan, agar Ibu juga tahu seberapa paham kalian dengan materi pada pagi hari ini. Nah, tadi kita membahas tentang apa saja? Akhlak terpuji, berpakaian, berpergian, berhias, safar, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Nah, kemudian tadi batas aurat tadi ya, untuk laki-laki batasnya apa? pusar sampai lutut. Ya, baik, bagus. Terus untuk perempuan? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Alhamdulillah, sudah paham ya. Nanti dipelajari lagi bagaimana adab untuk berakhlak terpuji. Itu kan tadi sudah ada, nanti PPT-nya bisa Ibu share, terus dipelajari di rumah. Dan selain dipelajari juga harus diterapkan, karena ilmu itu memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmunya juga dapat bermanfaat. Jadi tahu ya akhlak berpakaian, jangan cuma tahu akhlak berpakaian seperti apa, akhlak berhias seperti apa, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menerapkan adab-adab terpuji ini atau membiasakan diri dalam berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari ini, selain untuk mengikuti sunnah Rasul, kita juga dapat memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan pada pagi hari ini sudah selesai. Jamnya sudah pas ya, dan juga alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa mengetahui apa saja akhlak-akhlak terpuji
dan bagaimana membiasakan akhlak berbudi pada kehidupan sehari-hari. Nanti PPT-nya akan Ibu share dan anak-anak bisa mempelajari di rumah. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.